Sahabat pemimpin, salam leadership wisdom bersama saya Daniel Ronda. Senang menjumpai Anda di tahun 2022 ini kembali dan saya terus hadir untuk memberikan encouragement, semangat dan kita belajar bersama tentang kepemimpinan dalam pelayanan kita, dalam pengembalaan dan mungkin juga nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam pelayanan kepemimpinan di dunia marketplace. Jadi, karena nilai-nilai kepemimpinan itu bersifat universal, dapat diterapkan secara umum di dunia marketplace, di dunia sekuler, maupun di dunia rohani. Hari ini, saya mengajak para pemimpin untuk memikirkan tentang satu topik, yaitu bisakah menggembalakan dari rumah? Jadi ini pertanyaan yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang karena memang situasi kita memang dalam kondisi yang tidak menyenangkan, di mana COVID-19 ini menyebabkan orang-orang gereja terpaksa banyak melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Nah, tentunya di sebagian gereja yang tentunya saya ketahui karena saya memimpin sinode, sebagian gereja kami di pedesaan, gereja kita di daerah-daerah sudah back to normal dan mengucap syukur semua berjalan dengan baik. Tetapi di gereja-gereja perkotaan masih ada masalah, masih ada pembatasan-pembatasan dalam pertemuan-pertemuan karena COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir dan pemerintah masih was-was terhadap situasi ini. Dan inilah unpleasant situation ini, situasi yang tidak menyenangkan ini menyebabkan kita harus memikirkan, bisakah seorang gembala memimpin jemaatnya dari rumah? Nah, inilah pertanyaan etis sekaligus tips bagaimana memimpin jemaat domba-domba itu dari rumah. Nah, kita harus ingat bahwa penggembalaan artinya perawatan. Dan kita harus menyadari konteks abad ke-21 bahwa dunia digital bukanlah dunia maya, tetapi dunia digital adalah dunia nyata. Cuman mediumnya adalah medium digital itu, online itu. Jadi ini bukan sesuatu yang maya lagi, tetapi sesuatu yang nyata. Berdasarkan hal itulah, maka saya berpendapat kita bisa menggembalakan domba-domba kita dari rumah. Jika kondisinya, dengan satu catatan yang penting, jangan sampai salah mengerti, dengan satu kondisi, situasi pandemi COVID ini masih belum berakhir dan masih ada pembatasan-pembatasan sosial yang diterapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Jadi kita harus mencari solusi, mencari cara bagaimana kita merawat domba-domba kita. Dan salah satunya adalah penggembalaan dari rumah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengembalakan dari rumah? Karena memang tidak mudah mengembalakan dari rumah. Berkunjung ke rumah sakit rasanya kalau tidak berjumpa tidak enak. Tetapi ya kita tahu rumah sakit di kota masih membatasi perkunjungan. Bahkan harus ada tes-tes minimal antigen. Kemudian ada jemaat-jemaat juga yang akhirnya ragu-ragu menerima tamu karena situasi ini. Jadi inilah yang menyebabkan pengembalaan dari rumah menjadi sesuatu yang dapat diterima di dalam kondisi khusus ini, situasi ini. Nah, sekarang saya mau memberikan beberapa langkah-langkah mengembalakan dari rumah. Yang pertama adalah gembala harus secara mindset, secara pikiran, sudah harus mempersiapkan diri seperti seseorang itu mau masuk kantor. Jadi dengan kata lain,
Misalnya, seorang gembala yang melayani dari rumah, maka sebaiknya setelah dia doa pagi dan dengan keluarganya melakukan mesbah keluarga, sebaiknya dia mandi. Sebaiknya dia mengganti bajunya, pakaian seperti orang ke kantor. Karena kalau dia tetap tidak mandi, santai, baju santai, seperti dia tidak ada mindset orang ke kantor. Dan dia mungkin tidak akan efektif. Tapi kalau dia mempersiapkan diri, melakukannya seperti orang ke kantor, walaupun di rumah atau di pastori atau di kantor gereja sendiri, dia sudah membuat dirinya siap untuk bekerja. Jadi, prinsip yang pertama, mempersiapkan diri untuk siap bekerja seperti orang bekerja di kantor. Ya. Jadi, sehingga dia akan melakukan tugas-tugasnya secara efektif. Ini pengalaman saya. Kalau saya tidak mandi, tidak persiapkan diri dengan baik, rasanya maunya liburan terus. Ya, maunya santai terus. Maunya buka HP terus. Maunya nonton terus. Baca berita terus. Maunya dapat kesenangan saja. Jadi kita sebagai gembala tidak boleh seperti itu. Kita harus sudah siap bekerja, profesional. Jam 8 kita sudah mulai ada bekerja, ya, Bapak Ibu. Nah, walaupun tentu olahraga tetap dijalankan, berjemur tetap dijalankan, makanan bergizi tetap ada, vitamin tetap diminum, itu sesuatu yang tidak boleh dihilangkan. Tetapi mandi, mempersiapkan diri seperti orang mau bekerja di kantor, itu akan menolong cara berpikir kita dan kemudian kita akan lebih efektif lagi melayani. Hal yang kedua yang penting adalah, saudara, tingkatkanlah intelektual saudara. Nah, apa artinya? Karena ini masa yang mengagetkan, masa yang mencengangkan, maka tingkatkanlah kemampuan intelektual saudara, cara berpikir saudara, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Misalnya, saudara harus mendengarkan khotbah-khotbah, membaca khotbah-khotbah di internet, belajar cara membuat YouTube misalnya, rekaman-rekaman, dan bagaimana membuat pelayanan digital efektif. Saya sendiri belajar, Bapak Ibu Saudara. Saya menggunakan ini, saya masih belajar. Dan ini sangat sederhana platformnya, tapi saya sudah belajar bagaimana menolong, meningkatkan, dan seterusnya. Karena inilah momen untuk belajar. Tentu belajar pelayanan bagaimana lebih efektif, bagaimana juga meningkatkan kemampuan intelektualitas kita dalam efektif dalam berkhotbah, efektif dalam pelayanan-pelayanan pastoral, dan juga efektif dalam pelayanan digital. Jadi improve your intellectual. Mulai tingkatkan kapasitas intelektual saudara. Ya. Jadi gembala jangan diam. Jangan stagnan dan jangan ini masa istirahat, ini masa yang kita ya stagnan lah gitu. Jangan menyerah. Ini momen untuk belajar. Ini momen untuk naikkan kapasitas saudara. Ya, karena Robert Clinton mengatakan universitas inilah, kehidupan inilah universitas. Jadi kita belajar dari universitas kehidupan, University of Life, ya. Jadi kita lihat dunia ini dan kita belajar darinya. Dan yang ketiga tentunya adalah persiapkan dan perlengkapi pastori Anda dengan ruangan seperti kantor. Misalnya kalau pastori Anda jauh, kantor gereja jauh, kebanyakan di gereja kami banyak yang berdampingan, itu wajar. Tapi diperbaiki.
dibuat senyaman mungkin, ditingkatkan kenyamanannya. Nah, kalau panas, mesti pasang kipas. Kalau gerejanya lebih mampu, pasang AC, ada komputer, dan yang tak kalah pentingnya, kalau ada akses WiFi di daerah itu, pasang WiFi, pasang internet. Atau di pastori, kalau jauh dari kantor, saudara juga menambah satu kamar khusus untuk ruang belajar menjadi ruang kantor yang dibuat desainnya menarik. Dan seperti saya sekarang, saya membuat satu kamar khusus untuk rekaman, untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi kita harus membuat perlengkapan itu semakin lengkap ya, untuk efektivitas. Sebab kalau kantornya nggak menarik, tidak nyaman, akhirnya kita bosan, kita nggak tahu mau buat apa. Jadi kita harus meningkatkan itu. Dan majelis harus mendukungnya. Karena kinerja seorang gembala harus dibantu oleh fasilitas-fasilitas yang baik. Dan yang keempat adalah lakukan pelayanan digital. Nah, ini penting. Jadi para gembala, prinsipnya dalam mengembalakan itu harus ada unsur perawatan, touch, sentuhan, dan komunikasi. Nah, oleh sebab itu, gembala saya menyarankan membuat renungan. Nah, misalnya, wah Pak, saya sulit membuat renungan. Membaca renungan. Lalu mendoakannya setiap pagi. Lalu rekam di video saudara, di audio saudara. Atau pakai video, silahkan, tergantung akses internet daripada jemaat. Lalu kirim setiap pagi. Jadi ada sentuhan, ada doa, sapaan. Kalau dia sakit, saudara membuat rekaman, doa. Kenapa kalau sakit perlu ada rekaman doa? Supaya mungkin dia bisa ulang-ulang dengarnya. Atau saudara langsung menelponnya, atau video call, dan seterusnya. Jadi membuat renungan tiap hari kalau bisa, membuat video-video kalau bisa 1 minggu 1 kali, renungan misalnya, atau kalau saudara mau lebih daripada 1 kali, boleh renungan. Ada satu gereja teman saya, dia berganti-ganti membuat renungan pagi, tidak usah pakai video, pakai audio saja, tapi ganti-gantian dia dengan istrinya dan asistennya, lalu dibagi tiap minggu, dikirim tiap hari ke jemaat, supaya walaupun tidak dikunjungi, dia mendengar suara gembalanya. Dan jemaat merasa, wah, saya didoakan oleh saya punya gembala. Dan saya bangga, gembala saya mendoakan saya, memperhatikan saya. Jadi itu penting sekali. Jadi dalam renungan, dalam doa, dan juga dalam meeting. Meeting misalnya rapat-rapat. Bapak Ibu Saudara bisa memakai Zoom, memakai Google, ya, apapun namanya, Google Meet dan sebagainya. Gunakan platform itu kalau bisa. Kalau memang ada teknologinya. Usahakan ada pertemuan-pertemuan. Ya, jadi jangan tidak ada sentuhan-sentuhan komunikasi, sentuhan-sentuhan kasih, sentuhan-sentuhan doa. Nah, dengan kata lain, ternyata mengembalakan dari rumah bisa saja kita lakukan. Dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan sepanjang ada sentuhan-sentuhan, ada perawatan, ada perhatian, ada komunikasi. Dan jangan biarkan jemaat tidak terlawat, ya, tidak ada komunikasi, tidak dikunjungi secara digital dan seterusnya. Nah, tentunya karena ini sifatnya hybrid, tentu saudara-saudara kalau ada kesempatan datang ke gereja, duduklah lebih lama. Mungkin saudara perlu membuat ibadah itu, walaupun mungkin sekarang ibadah durasi harus pendek, 1 jam, 1 jam setengah maksimal, tetapi mungkin durasi untuk bercakap-cakap diperpanjang, menyapa,
dan mengatakan saya mendoakan saudara, menyapa. Ada seorang pendeta Dave Smith namanya, pendeta Kemah Injil di Ohio. Dia punya jemaat 8.000, tetapi setiap kali kebaktian dia akan berdiri di depan selama 30 menit dan dia memiliki komunikasi yang sangat meaningful, berarti dan sambil mendoakan. Dan jemaat ngantre minta didoakan. Jadi, walaupun tidak berkunjung ke jemaat, hanya bisa melayani dari situ sudah sangat efektif sekali. Nah, jadi pertanyaannya kembali, apakah bisa memimpin gereja jemaat dari rumah? Ya bisa. Sepanjang situasi belum memungkinkan dan sepanjang kita melakukan sentuhan, lawatan, dan komunikasi. Kita sudah memenuhi prinsip-prinsip pengembalaan itu. Terus doakan domba saudara. Kiranya Tuhan menolong percakapan ini dan menjadi berkat di dalamnya. Tuhan memberkati.